Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maftuha Tiara Rizky dari KPI 1D NIM 52. Saya akan menerangkan atau menceritakan sedikit mengenai komunikasi kelompok dan organisasi. Pengertian kelompok merupakan sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Kelompok dalam pengertian lain adalah sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain sebagainya, yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Alasan mengapa orang bergabung dengan kelompok. Yang pertama, yaitu adanya daya tarik antar anggota kelompok, misal kesamaan fisik, sikap, dan sosial. Yang kedua, adanya daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Yang ketiga, adanya daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu. Bisa bermanfaat sebagai pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Contoh kelompok yaitu kelompok pengajian, kelompok pecinta alam, kelompok ilmiah, kelompok pecinta barang antik, dan lain sebagainya. Karakteristik kelompok. Yang pertama, adanya interaksi sesama anggota kelompok. Yang kedua, terdapat nama atau norma atau aturan di dalam kelompok. Yang ketiga, setiap anggota memiliki peran di dalam kelompok. Yang keempat, adanya hubungan emosional sesama anggota. Dan yang kelima, memiliki tujuan atau latar belakang dibentuknya kelompok. Norma mudah diterima apabila anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. Pentingnya keanggotaan kelompok yang bersifat kohesif, yakni anggota berhubungan erat, terikat satu dengan yang lain, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, dan pelanggar norma memiliki sanksi tertentu. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok yang berorientasi tugas. Di antaranya, kelompok duplikasi kegiatan dan kelompok ban berjalan. Kelompok duplikasi kegiatan di mana setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya, semua anggota menanam pohon. Kelompok ban berjalan di mana setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Contohnya, ada yang menggali lubang, menanam pohon, menyiram, dan membersihkan. Jenis kelompok yang kedua yaitu kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Contohnya, kelompok diskusi, kelompok sosial, dan lain sebagainya. Kelompok bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Kelompok alami terbentuk dari kegiatan spontan individu, contohnya kelompok backpacker. Sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat bermacam-macam, seperti untuk melayani masyarakat, kepentingan profesional, menyelesaikan program kerja, kampanye politik, dan lain sebagainya. Pengembangan kelompok terdiri dari 4 fase. Yang pertama, fase pembentukan atau forming, di mana para anggota mulai mempelajari tugas yang diberikan dengan berkenalan dengan anggota lain, namun belum terbentuk jaringan. Karena dalam fase ini banyak ketidakpastian antar para anggota kelompok yang mana masih belum terlalu jelas mengenai tujuan dan objektif kelompok, merasa kebingungan, masih menyembunyikan perasaan masing-masing, dan keterlibatannya masih kurang. Fase kedua yaitu fase storming atau timbulnya konflik. Para anggota mulai bekerja dan mulai jaringan, namun mereka cenderung mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan kelompok terhadap individu mereka, dan terbentuknya forum di dalam forum.
Fase ketiga yaitu fase normalisasi. Dalam fase ini, jaringan berkembang lebih jauh karena terbentuk hubungan dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian mulai timbul persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok dan mulai mendengar pendapat anggota lain serta dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Fase yang keempat yaitu fase berkinerja atau performing. Dalam fase ini, jaringan terintegrasi penuh karena semua anggota telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat tinggi, serta sukses. Aliran dari pola jaringan komunikasi kelompok. Yang pertama, pola lingkaran, di mana setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Pola yang kedua yaitu pola bintang, di situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu atau yang disebut dengan sentralisasi jaringan. Pola yang ketiga yaitu jaringan penuh, di mana setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. Lalu, bagaimana dengan komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi secara sederhana merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat dalam tubuh, aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 4. Yaitu informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Fungsi informatif, di mana orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi maupun guna membatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Contohnya, karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan kesehatan, izin cuti, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif, di mana dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif, di mana setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan lain sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Aliran komunikasi itu ada 3, ke bawah, ke atas, horizontal. Ke bawah, yaitu informasi mengalir dari jabatan yang berorientasi lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Contohnya, instruksi arahan, kerja, informasi kebijakan, dan prosedur kerja. Komunikasi ke atas, yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, feedback, saran, masukan, atau kuesioner. Yang ketiga yaitu komunikasi horizontal atau lateral, adalah penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja. Contohnya antar individu yang setara, misal rapat komisi atau interaksi pribadi saat di luar jam kerja. Teori organisasi ada 3, klasik, hubungan antar manusia, kultural. Teori organisasi yang pertama yaitu pendekatan klasik. Pendekatan ini menganggap organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Manusia dalam organisasi didorong oleh keuntungan materi. Produktivitas berjalan maksimum jika masing-masing anggota mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
Tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Frederick W. Taylor. Organisasi juga dapat dipandang seperti mesin. Prinsip efisiensi menjadi hal utama dalam pandangan klasik. Dalam pendekatan ini, komunikasi berperan sebagai pemberi perintah dan menjelaskan prosedur dan operasi. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan hubungan antar manusia berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian fisik dalam mengatur keberhasilan organisasi. Tonggak pendekatan hubungan antar manusia adalah pandangan yang lebih sosial terhadap kehidupan bekerja. Asumsinya adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Pimpinan menciptakan aturan dan anggota mengikutinya. Pengendalian kepemimpinan dianggap cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan dan produksi. Hal utama pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratis dan konsep manajemen yang partisipatif. Komunikasi menjadi alat untuk memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Organisasi harus melihat jenis kultur dan norma yang ingin dianutnya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan memengaruhi anggota dalam kultur yang telah dibangun. Komunikasi tidak hanya sebagai pengirim pesan semata. Komunikasi terintegrasi dalam organisasi sehingga ikut membentuk budaya dalam organisasi. Mengelola konflik dalam organisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik. Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Konflik juga dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Konflik menjadi bagian dalam dinamika organisasi. Sumber-sumber konflik itu ada 3, yaitu komunikasi, struktur, pribadi. Komunikasi, yaitu karena salah pengertian atau penggunaan bahasa atau informasi tidak lengkap. Yang kedua yaitu struktur, karena kekuasaan ataupun persaingan. Yang ketiga pribadi, karena perbedaan pendapat ataupun emosi. Mengelola konflik, yang pertama melalui persaingan, kolaborasi, akomodasi, kemudian menghindar. Pengelolaan yang pertama yaitu persaingan, menang kalah. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak yang memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya menggunakan kekuasaan atau pengaruh untuk mencapai kemenangan. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. Yang kedua, kolaborasi, menang-menang. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrem satu sama lainnya. Yang ketiga, akomodasi. Pendekatan ini memastikan bahwa ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat yaitu menghindar. Pendekatan ini mengatasi konflik dengan menghindar konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan atau tidak terlalu penting. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.